Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bandara. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari sebuah jurnal yang berjudul penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan perusahaan. Volume ke-8 nomor 1 April 2018. Penulisnya Krisantus Tristianto, yaitu dosen STMIK RSA, yang mereview jurnal tersebut saya sendiri. Pembuatan kesimpulan ini pada tanggal 24 April 2020. Yang pertama, latar belakang model pengembangan software yang diperkenalkan oleh Vincent Arroyo pada tahun 70-an. Ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Keluaran dari tahap sebelumnya merupakan masukan untuk tahap berikutnya. Pengembangan dengan model ini adalah hasil adaptasi dari pengembangan perangkat keras, karena pada waktu itu belum terdapat metodologi pengembangan perangkat lunak yang lain. Proses pengembangan yang sangat terstruktur ini membuat potensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya sangat besar dan acap kali mahal karena membengkaknya biaya pengembangan ulang. Lalu metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, konstruksi, dan pengujian. Tujuan penelitian ini yaitu diharapkannya penelitian ini mendapatkan wawasan yang luas dan memudahkan penduduk desa untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang dilakukan secara bertahap dan luas untuk memberikan informasi. Metodenya menentukan masalah penelitian, mendefinisikan permasalahan yang ada dengan melakukan studi banding atau mencari data. Kedua, menentukan pendekatan komputasi yang digunakan dalam analisis dan desain menggunakan metode Object Oriented Analysis Design. Sedangkan metode dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall. 3. Pengembangan software dalam penelitian ini akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sebagai sarana dalam pembuatan prototipe aplikasi. Hasilnya pengisian permintaan anggaran musyawarah desa dapat dilakukan secara online melalui media internet sehingga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tersedianya informasi untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari keseluruhan sistem yang diaplikasikan ke dalam bentuk perangkat lunak. 3. Tersedianya sarana pemasukan data yang memadai untuk menghasilkan laporan yang akurat. 4. Pembuatan laporan secara tepat dan akurat dapat menunjang proses dari perencanaan. Lalu kesimpulannya adalah bahwa pengembangan sistem informasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan pedesaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode waterfall yang sangat efektif dalam menganalisa dan mendefinisikan kebutuhan sistem dari hasil yang didapat beberapa kebutuhan sistem dan informasi. Lalu kelebihan dari sistem yang dihasilkan akan baik ini dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahap tertentu. Kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Lalu kekurangannya adalah diperlukan manajemen yang baik karena proses pembangunannya tidak dapat dilakukan secara berulang sebelumnya terjadi suatu produk. Kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangannya. Ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi
ketidakpastian dalam saat pengembangan. Saran dari saya, perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan metode prototyping, agile atau spiral, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan solusi terbaik. Kedua, adanya perluasan ruang lingkup sistem, yaitu tidak hanya sebatas pada registrasi anggaran dan proses anggaran saja, tapi dapat mencakup kegiatan evaluasi dan monitoring perencanaan kekurangan lebih lanjut. Itulah kesimpulan dari jurnal dari penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.